Wa qala Abu Bakar radhiyallahu an, apa katanya? Man anfaqa dirhaman, barang siapa yang berinfak 1 dirham fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Ini kutipan dari Imam besar Damaskus ini, guru besar ini. Apa katanya? Man anfaqa dirhaman, siapa yang berinfak 1 dirham untuk maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana rafiqi fil jannah, dia besok akan mendampingiku di surga, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hayya bina nashkuru ilallah ta'ala allazi qad a'tana ni'matan wa hidayatan wa sihatan hatta nastati' an najtami'a fi hadzal masjid al-huda. Thumma salatan wa salaman ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad amalana minaz zulumati ila nur wa ila siratal mustaqim, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuji Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur yang paling dalam di subuh yang mulia ini, Allah berikan kita sebuah ketaatan. Melalui ketaatan ini kita bisa dekat dengan Allah, bisa sujud kepada Allah, rukuk kepada Allah, meminta kepada Allah. Apa bukti hari ini kita orang yang mensyukuri nikmat Allah? Ketika Allah berikan kita kesehatan, kita gunakan kesehatan itu untuk taat kepada Allah. Kalau hari ini kita punya kesehatan tapi untuk tidak taat kepada Allah, maka kita termasuk orang yang umurnya tekor, rugi hidupnya. Kalau hari ini dia diberi kesehatan tetapi tidak ada kebaikan pada dirinya, maka orang ini adalah orang yang paling rugi di hadapan Allah. Ya Allah, aku ingin buktikan kepada Engkau dengan kesehatan pinggang, lutut, semua yang Kau berikan hari ini. Nih, aku taat kepada Engkau. Ini salah satu ciri orang yang mensyukuri nikmat Allah. Kesehatannya dia buat untuk taat kepada Allah. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Semoga selalu tercurahkan salawat dan salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat kita dari rumah kita, dari masjid, dikirimkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami menyampaikan kajian yang singkat di subuh Senin yang mulia ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menambah ilmu kita untuk beribadah kepada Allah dan kepada menjalankan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini tema yang akan saya angkat menambah akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tentang bulan Rabiul Awal ini, yang selama ini kita kadang-kadangkan, yaitu
menunggu memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau dari kecil kita dulu diajarkan memperingati Maulid itu banyak pahalanya, jangan berhenti di tengah jalan. Mana berhentinya Ustaz? Lah 40 tahunnya dulu ikut memperingati, berinfaknya, bersedekah, ikut nyeri kajian Maulid. Dia datang apa tuh mengiming-imingkan bid'ah. Berhentinya di umur 45 tahun. Tak mau dia ikut lagi Maulid. Jangan. Teruskan. Kenapa Ustaz sampaikan itu? Udah banyak orang ujung batu ini diiming-imingkan, dikatakan kafir, bid'ah, berhentinya Maulid, bahkan takziahnya berhenti. Nih, kuatkan lagi akidah kita. Orang yang agung yang kita muliakan, mana buruknya memperingati Maulid itu? Tak ada buruknya. Tapi kalau mau joget-joget wah di masjid kau memperingatinya, itu yang buruk. Ini bacaan Al-Quran, sholawat, ada ibu-ibu berinfak untuk memeriahkan, ada kajian memperingati kelahiran Rasul, menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah. Siapa Rasul itu? Ini maksudnya Maulid ini, didatangkan ustaz, diceritakan bagaimana sifat Rasul, biar anak-anak keturunan kita tahu mana yang diagung-agungkan mestinya. Hari ini coba tanya ke anak-anak kita, tanya nama Rasul, tanya nama ayah Rasul, tanya nama pemilih-pemilih Rasul, anak-anak Rasul. Tak akan banyak anak kita yang tahu. Kenapa? Tak pernah diajarkan di Maulid, tak pernah diikut, dia tak pernah dibawa. Apalagi ditambah sekarang, kita tidak bercerita pekan baru yang lebih parah hari ini daripada ujung batu. Di ujung batu saja sudah banyak yang membid'ahkan Maulid ini. Baru hidup dia, sebulan belajar lalu berani membid'ahkan Maulid ini. Sebulan di mana banyak jenggot baru dah pandai membid'ahkan Maulid ini. Ini harus kita lawan. Kenapa saya selalu memposting, melawan orang mengatakan bid'ah? Saya paling tidak suka. Karena umur kita ini baru, tidak sebanding dengan ulama-ulama terdahulu. Yang ingin saya ceritakan pagi ini, seorang ulama, guru besar Darul Hadis di Damaskus sana, yang bernama Imam Muhaddis Al-Imam Al-Hafiz Muhammad Abu Bakar, ini yang pengarang kitabnya yang saya ceritakan ini. Lahir dia di tahun 777, meninggal 842 Hijriah. Nah, itu kan dilawan orang-orang sekarang yang mengatakan sekarang itu tak punya kitab, yang membid'ahkan sekarang itu tak punya kitab dia. Ini yang dilawannya yang lahir dekat dengan tabi'in, 777 Hijriah lahirnya, matinya meninggalnya 842 Hijriah. Banyak kitab yang dikarangnya. Yang mengatakan bid'ah sekarang itu baru lahir dulu. Jadi tak sebanding. Jadi ini harus kita kuatkan akidah kita dari kecil ini. Di Maulid itu banyak keberkahan, di acara Maulid itu banyak pahala. Nah, apa yang mesti yang Ustaz sampaikan pagi ini, subuh ini, dalam kitab yang diterangkan oleh dikenal ulama tadi itu, dikenal nama panjangnya tadi itu, dia lahir di Damaskus. Lebih dikenal dia dengan Imam Al-Hafiz bin Nasiruddin dan Ad-Damaski. Itu nama ulamanya, dia dikenal dengan Al-Hafiz bin Nasiruddin Damaski karena dia lahir di Damaskus. Apa katanya di dalam kitab Jami' Al-Khairi itu tentang Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kitab ini khusus menerangkan, menceritakan dalil keterangan tentang Maulid. Ini khusus kitabnya, jilid tebalnya 3 jilid. Apa kata kutipan dari Imam Al-Hafiz ini?
Muhammad Ali Abu Bakar ini yang dikenal dengan Nasiruddin tadi, waqala Umar katanya, waqala Umar radhiyallahu an, waqala Abu Bakar, yang dari Abu Bakar kita buat dulu. Waqala Abu Bakar radhiyallahu an, apa katanya? Man anfaqa dirhaman, barang siapa yang berinfak 1 dirham fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Ini kutipan dari Imam besar Damaskus ini, guru besar ini. Apa katanya? Man anfaqa dirhaman, siapa yang berinfak 1 dirham untuk maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana rafiqi fil jannah, dia besok akan mendampingiku di surga, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau hari ini mereka mengatakan tidak ada maulid di zaman Nabi, oke. Di zaman Nabi karena masih hidup, tidak ada yang mengagungkan seperti dikumpul-kumpulkan orang. Kalau setelah Nabi meninggal, ini perkataan Umar. Setelah Rasulullah meninggal, yang menjadi pimpinan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi kata Abu Bakar, man anfaqa, siapa yang berinfak dirhaman, 1 dirham. Nah, ini yang kita ambil hari ini. Semua kita hari ini mengambil kesempatan jika ada maulid. Ada yang infak minuman, ada yang berinfak kue. Nah, ini yang dimaksud. Apa kata Abu Bakar di ujung hadisnya? Kana rafiqi, maka seolah-olah dia mendampingiku fil jannah, di surga. Ini penguatan akidah kita. Jadi bahwa anak-anak kita di mana diadakan maulid ini dibacakan sirah nabawiyah, sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biar kenal anak kita. Jangan hari ini kita tanya kalau game cepat anak kita pahamnya. Ya, hari ini game itu cepat anak kita pahamnya. Tapi tanya anak Nabi berapa? Buka Google dulu. Ini perlunya maulid. Nabi lahir di mana, mak Nabi meninggal di mana, siapa yang menyusui Nabi, apa sifat-sifat Nabi. Ini tujuan maulid itu diceritakan. Kalau hari ini tidak ada maulid lagi, kemana anak-anak belajar? Di tempat sekolahnya lah dibunuh, lah dimatikan pelajaran agama itu. Tak ada lagi. Inilah saatnya kita menambah akidah keluarga kita. Yang kedua, kutipan dari Imam besar Damaskus ini, Nasiruddin Ad-Damaskinin, waqala Umar, apa katanya? Waqala Umar radhiyallahu anhu, man a'zamu, siapa yang mengagungkan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad ayal Islam, barang siapa yang ikut mengagungkan maulid Nabi, ikut sertanya memasang umbul-umbul, ikut sertanya membersihkan masjid, ikut sertanya memeriahkan, hadir dia mengagungkan maulid Nabi ini, faqad ayal Islam, kata Umar. Tadi Abu Bakar, ini Umar yang mengatakan, maka sungguh dia telah menghidupkan Islam ini. Begitu mulianya, ikut serta, ambil bagian. Kalau masjid ini besok Al-Udani buat kajian maulid, ikut serta. Saya tak mau tinggal, minimal 1 kardus minuman, antarkan. Minimal 50.000, antarkan, ikut serta. Ada nama kita dalam mengagungkan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man a'zamu, barang siapa yang mengagungkan maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Umar, faqad ahyal Islam, maka dia sedang menghidupkan ruh Islam ini. Ibu dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat luar biasa. Ikut serta, jangan ambil andil, kita ambil andil dalam peringatan maulid baginda Rasulullah, Nabi yang agung. Dia panutan kita, bukti kita cinta, ingat kita kepadanya, selalu kita ingat. Yang ketiga, kita bersingkat keterangan. Waqala Utsman, berkata Utsman radhiyallahu an dalam kutipan masih,
kitab itu, kitab yang dikarang oleh Nasiruddin Ad-Damaski tadi. Man anfaqa dirhaman, barang siapa yang berinfak 1 dirham, qiraati maulidi Nabi Muhammad SAW, dalam pembacaan, dalam memperingati, qiraati dalam memperingati maulid. Pembacaan di sini sedang dilaksanakan qiraatil maulid ini. Apa katanya? Faka'annama syahida yawma wa yuqdi badrin wa hunain. Orang yang ikut berinfak, man anfaqa dirhaman, faka'annama syahida, maka orang yang ikut infak untuk memuliakan, memperingati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, faka'annama syahida, seolah-olah dia mendapat pahala mati syahid di peperangan Badar dan Hunain. Masya Allah, ini nada luar biasanya lagi. Orang yang mati di perang Badar dan Hunain itu pahalanya mati syahid. Nah, kalau kita hari ini ikut, hati kita bergembira memperingati ini, sama dapat pahalanya, pahala mati syahid di orang-orang Badar dan Hunain dulu, perperangan Badar dan Hunain dulu. Ini kata Utsman radhiyallahu anhu. Saya mengira perkutipan-kutipan kayak ini tidak mungkin leceh-leceh. Ya, guru besar di Darul Hadis Damaskus sana. Jadi ini untuk peningkatan akidah iman kita, bahwa betapa pentingnya maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, waqala Ali karamallahu wajhahu radhiyallahu an. Ali berkata, man a'zamu maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minan dunya illa bil iman. Ini lebih luar biasa. Kata Ali karamallahu wajhahu radhiyallahu anhu. Apa katanya? La yakhruju, orang yang memperingati maulid itu, la yakhruju minan dunya illa bil iman. Orang yang memperingati maulid Nabi ini, dia tidak akan keluar dari dunia ini, dia tidak akan mati, dia tidak akan meninggalkan dunia ini kecuali illa bil iman, dengan iman. Masya Allah, ini jaminan. Ini harus kita ambil, ayo dan muliakan oleh Allah. Yang kita cari saat sakaratul maut itu iman. Bisa mengatakan kalimat-kalimat baik, kalimat-kalimat thayyibah. Ini jaminan harapan kita ketika saat sakaratul maut ini dengan iman. Nah, salah satu caranya muliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yakhruju, dia tidak akan meninggalkan dunia ini, dia tidak akan mati, dia tidak akan meninggalkan dunia ini illa bil iman, kecuali dalam keadaan iman. Ini harapan kita. Setelah kita mengagungkan, mengagungkan maulid ini, maka setelah itu kita mati, kita sedang menghidupkan Islam, sedang dapat pahala syahid. Dan kita meninggalkan, insya Allah, minta kepada Allah mati dalam keadaan beriman, menyebut nama Allah, menyebut nama baginda Rasulullah saat sakaratul maut, menyebut kalimat-kalimat thayyibah. Ibu dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo, lawan orang yang mengatakan kafir, bid'ah tentang maulid, dilawan. Karena akidah kita dari kecil sudah diajar dan diajak dulu bermaulid. Sudah dari kecil kita diajarkan bermaulid. Jadi jangan sampai di sini kita mentok dengan iming-iming, dengan ini itu yang disampaikan kepada kita. Akidah kita sudah kuat dari kecil. Ibu dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambillah hikmah dari kutipan-kutipan dari orang-orang soleh, orang-orang
alim-alim terdahulu untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, bukan maksud menggurui tapi saling mengingatkan kita tentang kebaikan agar tetap di jalan Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.